makin sini zaman makin banyak berita-berita miris gitu ya, apalagi tentang pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu. Jadi bikin orang tua juga jadi lebih was-was gitu ya, gimana pergaulan anaknya nanti ke depannya gitu. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kita perlu mengedukasi anak kita supaya dia memahami tuh sex education gitu. Dan di buku ini, buku karya Atreya Senja, yes, ini adalah buku yang membahas tentang sex education kepada anak. Jadi kita sebagai orang tua tuh kan sebetulnya ingin memberikan edukasi tentang seksual kepada anak, tapi di Indonesia ini khususnya gitu ya, gua nggak tahu kalau di luar negeri, membahas hal-hal seperti ini tuh kayak dianggap tabu gitu, sampai akhirnya masanya udah lewat gitu, dan akhirnya kebablasan gitu. Karena apa? Ya karena nggak dikasih tahu sama orang tuanya gitu. Kenapa nggak dikasih tahu sama orang tuanya? Karena orang tuanya merasa canggung. Terus kayak, ngapain sih ngebahas yang kayak ginian pada anak gitu kan. Padahal justru sex education itu harus dikasih tahu dari anak masih kecil gitu. Mungkin nggak dikasih tahu secara detail, tapi harus dikasih tahu nih batasan-batasan gitu. Misalkan anak kecil gitu, nih bagian tubuh ini hanya boleh dipegang sama mama gitu, atau bagian tubuh ini hanya bisa dipegang oleh papa. Kamu kalau misalkan punya ini gitu, sama seperti apa, ke rumah gitu, kamu kan harus ngetok dulu, kalau kamu nggak ngizinin nggak boleh gitu kan, kayak gitu kan. Makanya hal-hal seperti itu tuh harusnya udah diajarin gitu dari orang tua ke anaknya, tapi hal-hal seperti itu tuh masih dianggap kayak awkward gitu. Nah, itulah kenapa orang tua generasi sekarang tuh harus berpikiran lebih terbuka, terus lebih mengedukasi anaknya gitu. Dan ternyata di buku ini tuh dikasih tahu kalau pendidikan seks untuk anak itu penting banget supaya bisa menghindari yang namanya kejahatan seksual gitu. Kita tahu walaupun kitanya sudah berjaga-jaga, tapi di luar sana tuh kan ada orang yang emang udah sakit aja gitu kan. Tapi setidaknya dalam keadaan yang kita anggap normal gitu, itu udah ada barriernya untuk anak kita, jangan sampai dia ngelakuin penyimpangan seksual gitu. Nah, buku ini bagus banget karena di sini kalau misalkan kalian lihat terdiri dari beberapa bab yang bakal gue coba sebutin ya. Dia ada 5 bagian gitu. Jadi bagian pertama itu ya bicara tentang pendidikan seks. Jadi apa itu pendidikan seks, terus tanggung jawab siapa, hubungan pendidikan seks dan pelecehan seksual bagaimana, dan lain sebagainya. Terus bagian kedua tuh bagaimana caranya. Kalau yang bagian satu itu tadi kan berbicara tentang teori tentang pendidikan seksnya. Nah, kedua bagaimana caranya tuh untuk ngasih tahu ke anak. Jadi dia bisa ngasih tahu tuh, boleh disentuh atau tidak gitu kan. Terus bagaimana mengenakan pakaian yang sopan, terus mengajarkan etika kepada anak, terus menyeleksi tontonan anak. Karena kan sekarang sosial media tuh isinya konten-konten yang gak jelas juga ya, banyak ikutan masuk. Nah, itu sulit banget untuk kita filter. Jadi ya itu penting banget buat kita lebih masuk ke dunia anak gitu. Dunia gadgetnya juga, media sosialnya juga harus kita batasin gitu itu. Terus bagian ketiga tuh step by step. Ya, jadi di buku ini tuh dibedakan bagaimana kita mengenakan seks pada anak usia prasekolah, terus pra remaja, dewasa pun dibahas di sini gitu. Terus bagian keempat mengintip penyimpangan seksual gitu. Yes, jadi kalau kita udah mengedukasi anak kita udah merasa barrier kita cukup, tapi kan di luar sana ada aja orang menyimpang itu. Nah, gimana caranya gitu kan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Terus contoh kasusnya, pencegahannya gimana, penyebabnya apa aja, nah kita baca di sini gitu. Nah, terus yang bagian kelima ini penutupnya, mahkota kehormatan. Yes, jadi ini kayak ngasih tahu anak dampak hubungan seks bebas kayak gimana. Terus mahkota kehormatan juga bagi orang tua gitu kan. Orang tua menjaga banget kan anaknya supaya terhindar dari seks bebas dan penyimpangan seksual gitu. Terus dikasih tahu juga usia ideal pernikahan anak gitu. Dan ini penting banget di usia anak yang masih kecil tuh udah harus dikasih tahu gitu, supaya tertanam di mindsetnya kalau penyimpangan seksual itu tuh nggak bagus gitu. Jadi harus terjaga, harus punya barriernya, terus udah teredukasi,
Dan menurut gua ada tambahan satu lagi sih, menurut gua selain sex education juga harus ada kemampuan bela diri gitu, karena anak gua perempuan juga gitu ya, jadi dia harus bisa apa ya, defense gitu. Karena di dunia sekarang yang begitu banyak berita-berita yang parah gitu ya, jadi anak tuh harus punya bekal gitu. Jadi kalau misalkan dia ada di dalam kondisi terancam, dia harus ngelawan gitu, harus ngelawan. Dan walaupun gue juga kadang suka dengar gitu kalau misalkan perempuan dalam kondisi kayak gitu tuh biasanya dia nge-freeze gitu kan. Nah tapi ya kita sebagai orang tua selain punya barrier tadi, punya kemampuan bela diri juga gitu. Itu penting supaya terhindar dari orang yang punya penyimpangan seksual tadi gitu kan. Gitu. Jadi untuk melindungi dirinya di zaman yang seperti itu gitu. Balik lagi ke bukunya, jadi buku ini buku yang bagus gitu ya. Jadi membicarakan permasalahan seks maupun seksualitas yang masih sering dianggap tabu, apalagi jika harus membicarakannya pada anak di bawah umur. Ya memang bukan hal mudah untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan seks pada anak gitu. Tapi ya kita sebagai orang tua harus berpikir secara mendalam gitu ya tentang edukasi ini gitu. Terus kita juga harus memikirkan strategi gimana agar anak tuh nggak bingung gitu dengan penjelasan kita, karena mereka pasti bingung banget kalau kita ngomongin soal seks. Tapi ya kita kasih tahu batasan-batasan dulu aja gitu. Nanti sering berjalannya waktu juga kan anak pasti mulai nanya A, B, C, D yang mulai random tuh pertanyaannya gitu kan. Nah, buku ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, di video kali ini itu dulu yang bisa gue bahas. Ini dia Sex Education for Children karya Atreya Senja, terbitan dari Brilliant. Di belakangnya kalian bisa lihat nih, bisa beli di TikTok, Tokopedia, Shopee gitu. Terus dalam bukunya juga enak sih bacanya, juga ada ilustrasi anaknya gitu kan, terus kayak ada quotes-nya juga gitu supaya bisa gampang keingetan. Tuh, seperti ini. Oke, thank you so much yang udah nonton. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.